Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 17 Agustus 2023 merupakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Giacinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menempatkan kami di bumi Indonesia yang subur dan indah ini. Kami bersyukur untuk kemerdekaannya yang ke-78 yang kami rayakan hari ini. Lindungilah negara kami agar terhindar dari segala bentuk penjajahan. Semoga kami semua dapat bahu-membahu membangun negeri ini dalam kemerdekaan yang sejati. Biarlah sabda yang kami dengar hari ini dapat menjadi pelita hidup kami untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah, bab 10, ayat 1-8. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa bangsa, demikian pula para pegawainya, dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat seorang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu
apapun juga kesalahannya. Dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia. Dan bagi kedua-duanya, kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 2 ayat 13 sampai 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 22 ayat 15 sampai 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Hidup merdeka dalam damai dan sejahtera. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Siapa orang yang tidak mau hidup merdeka? Orang sering mengidentikan merdeka dalam arti bebas. Merdeka yang dalam bahasa Sanskerta Mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat, memang mengandung pengertian bebas dari segala belenggu atau kekangan, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Celakanya, sebagian orang menganggap kebebasan itu sebagai kebebasan absolut yang merupakan hak pribadi seperti hidup di ruang hampa. Padahal kenyataannya dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kebebasan tidak bisa diartikan absolut.
karena dalam setiap kebebasan yang kita miliki, orang lain pun memiliki hak yang sama, sehingga diperlukan aturan bersama untuk ditaati. Maka dalam konteks definisi di atas bisa dikatakan manusia sebenarnya tidak pernah menjadi orang bebas seperti yang dimaksud dalam definisi tersebut. Atau sebaliknya, kita perlu mendefinisikan ulang makna kebebasan atau kemerdekaan itu sendiri. Ibu, bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, merdeka! Hari ini secara khusus kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Indonesia. Jika kita simak kembali, seluruh bacaan hari ini, pesannya mengajak kita dalam suatu hidup bernegara yang beradab dan bermartabat, di mana kearifan, ketertiban, dan keteraturan menjadi kuncinya. Sikap saling membenci dan perbuatan yang dikuasai oleh hawa nafsu hendaknya dihindari. Tuhan tidak menyukai kecongkakan, karena dalam sejarah selalu terjadi kehancuran suatu bangsa terjadi akibat dari kelaliman, kekerasan, dan cinta uang. Rasul Petrus dalam bacaan kedua menekankan pentingnya kita untuk mengikuti aturan dan tunduk pada lembaga manusia. Ia menekankan agar kita hidup sebagai orang merdeka dengan cara menghormati semua orang, mengasihi saudara, takut akan Allah, dan menghormati yang berkuasa. Hidup sebagai orang merdeka adalah hidup sebagai hamba Allah. Secara eksplisit itu dikatakan oleh Rasul Petrus. Bagaimana kita mengartikan hal ini? Injil hari ini merupakan salah satu perikop sangat menarik untuk diikuti. Perikop ini memperlihatkan betapa jeniusnya Yesus melewati perangkap kaum Herodian dan Farisi yang ingin menjebaknya dan membuat mereka gigit jari karena tidak mendapatkan satu patah kata pun yang salah keluar dari mulut Yesus. Pada Matius bab 22 ayat 20 sampai dengan 21 kita mendengar Yesus berkata, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Yang dijawab oleh mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Apa yang istimewa dari ucapan Yesus yang terakhir itu? Uang untuk membayar pajak kepada Kaisar yang dipertanyakan oleh kaum Herodian dan Farisi itu jelas bergambar Kaisar. Jadi harus diberikan kepada Kaisar. Sedang kepada Allah, apa yang wajib kita berikan kepadanya? Bukankah kita diciptakan secitra atau segambar dengan Allah? Jika demikian, diri kita seutuhnya lah yang wajib kita serahkan kepada Allah. Persembahan diri secara utuh kepada Allah sebagai hambanya sebenarnya adalah jalan untuk menjadi orang yang merdeka. Itulah yang diserukan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kedua. Kondisi tidak memaksakan kepentingan sendiri ataupun ambisi pribadi, dan semata-mata menyerahkan diri kepada kehendak Allah, justru akan membawa kita pada kemerdekaan yang sejati, bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan juga dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain. Dengan demikian diharapkan
kita dapat hidup merdeka dalam damai dan sejahtera. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberi jalan kepada pendiri bangsa ini untuk memproklamirkan kemerdekaan negeri kami yang tercinta ini 78 tahun yang lalu. Limpahkanlah kepada para pemimpin dan seluruh anak bangsa agar dapat bersatu padu membangun negeri ini untuk mewujudkan kemajuan bangsa dengan menciptakan keadilan sosial dalam damai sejahtera dan cinta kasih yang sejati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.